Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Novianita SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut ini adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Nurjasmi MPD, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Rosida SPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Terdapat beberapa azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat atau bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Adapun kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga memahami bahwa setiap murid memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, dan bahwa pendidikan harus memberikan ruang bagi pengembangan bakat tersebut. Namun, saya belum sepenuhnya terpapar pada konsep pendidikan karakter dan pentingnya membangun sikap moral, etika, dan nilai-nilai positif dalam proses pendidikan. Refleksi saya yang kedua terkait pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pentingnya pendidikan karakter. Salah satu hal yang menjadi lebih jelas bagi saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pentingnya pendidikan karakter dalam proses pendidikan. Saya menjadi lebih sadar akan peran guru dalam membentuk karakter murid, serta perlunya memasukkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek pembelajaran. Yang kedua, menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan minat individual. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya memahami dan menghormati keunikan setiap murid telah mengubah cara saya mendekati pengajaran. Saya menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan minat individual murid, dan berupaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan penuh potensi mereka. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang hangat dan inklusif. Saya lebih memahami pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang hangat dan inklusif, di mana setiap murid merasa aman untuk berekspresi dan belajar dari kesalahan. Hal ini membantu saya dalam merancang strategi pembelajaran yang mengedepankan kolaborasi dan saling mendukung di antara murid. Yang keempat, menggali kearifan lokal dalam pembelajaran. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga lebih termotivasi untuk menggali kearifan lokal dan budaya daerah dalam proses pembelajaran. Saya sadar akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya lokal dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar murid. Yang kelima, menjadi lebih reflektif sebagai pendidik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mendorong saya untuk menjadi lebih reflektif sebagai pendidik. Saya menjadi lebih sering melakukan refleksi atas praktik pengajaran saya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mencari cara untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya berikan kepada murid. Refleksi saya yang ketiga adalah yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah membangun lingkungan belajar yang inklusif.
Saya akan memastikan bahwa lingkungan belajar saya mencerminkan kehangatan, kesetaraan, dan inklusivitas. Saya akan menggali setiap kesempatan untuk memperkuat hubungan antara murid dan memastikan bahwa setiap murid merasa didengar dan dihargai. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter. Saya akan merancang kurikulum yang mencakup aspek pendidikan karakter, seperti nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan. Saya akan mengajarkan nilai-nilai tersebut secara eksplisit dan memasukkan mereka ke dalam aktivitas dan diskusi kelas sehari-hari. Yang ketiga, mengenal lebih jauh tentang murid. Saya akan lebih berusaha untuk mengenal murid saya secara individu, termasuk minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Hal ini akan membantu saya menyusun pembelajaran yang lebih relevan dan mendukung perkembangan mereka secara pribadi. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif. Saya akan mendorong partisipasi aktif dari murid dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Saya akan mengadopsi pendekatan seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pemecahan masalah berbasis tim. Yang kelima adalah mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran. Saya akan mencari cara untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya daerah dalam pembelajaran saya. Saya akan menggunakan contoh-contoh lokal dan cerita-cerita tradisional untuk mengajarkan konsep-konsep akademis dan nilai-nilai luhur kepada murid. Dan yang terakhir adalah mendorong refleksi dan pemikiran kritis. Saya akan mendorong murid untuk melakukan refleksi atas pengalaman belajar mereka dan mengembangkan pemikiran kritis. Saya akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara tentang pendapat mereka sendiri, mendukung argumen mereka dengan bukti, dan mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran mendalam. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.